dan tentu saja di channel YouTube Akademiku Indonesia. Kali ini serial edukasi tentang pengembangan diri dengan topik mengenal diri sendiri. Kayaknya seperti apa bro dan sis? Lebih lanjutnya saya ajakin nih seorang pakar yang sudah mungkin kalian sudah mengenal juga, yaitu Pak Andrew Wongso. Iya. Nah, Pak Andrew Wongso ini seorang pakar PAZI ya. Kalau disebutnya sebenarnya pace, Bu. Oh, pace ya? Ya, cuman kalau orang Indonesia itu taunya bazi. Secara tulisannya bazi, cuman kita bacanya itu pace. Seperti itu, Bu. Gitu ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu pace itu sebenarnya apa ya? Oke, pace itu sebenarnya ilmu dari Cina, ilmu metafisika Cina. Jadi dari pace itu kita bisa tahu bagaimana kualitas hidupnya kita, bagaimana karakternya kita, terus bagaimana nanti perjalanan hidupnya kita. Nah, secara singkat pace itu ada terdiri dari 4 pilar. Jadi ada yang namanya pilar tahun kelahiran, ada yang namanya pilar bulan kelahiran, ada yang namanya pilar jam kelahiran, sama ada yang namanya pilar tanggal kelahiran. Oh, dari data-data itu akhirnya diolah, bisa mengenal diri kita sendiri, seperti itu. Dan tapi ya saya ada dengar nih rumor-rumor kalau kayak Paji kayak gitu ya, itu katanya ada berbau-bau mistis atau gimana gitu. Itu bener nggak sih sebenarnya, hoax or true gitu? Iya, jadi bukan hanya Bu Emilia yang dengar, saya pun juga sudah dengar. Jadi saya pertama kali belajar itu juga sudah banyak rumor-rumor seperti itu. Jadi bisa saya tepis atau saya bilang pace ini bukan ilmu klinik, bukan ilmu klinik lah ya, bukan ilmu mistis. Jadi pace ini benar-benar dibuat dari tanggal kelahiran. Jadi sebenarnya pace ini bisa dibilang ilmu numerologi. Gitu. Numerologi, nomor berarti angka-angka dong, matematika dong. Betul, karena hasil nanti natal chartnya kita itu dilihatnya dari tanggal kelahiran yang tadi saya bilang, mulai dari tanggal, bulan, tahun, dan jam kelahiran. Jadi dari situ akan kelihatan bagaimana karakternya kita, terus bagaimana nanti perjalanan hidupnya kita, bagaimana juga kita bisa lihat hubungan kita dengan keluarga, nah hubungan kita dengan anak, terutama untuk yang orang tua, terus bagaimana nanti apakah kita cocoknya berbisnis atau bekerja, itu juga bisa sampai detail begitu ya. Bisa. Berarti bagus banget ya kalau kita kenal diri kita. Oh ya udah, gue bagusnya kayaknya kerja aja deh gitu ya. Betul. Jadi supaya lebih maksimal, kalau gue bisnis kayaknya rugi terus kayak betul, gitu ya. Betul. Misalnya atau yang sebaliknya kayak gitu. Nah, terus dengar kayaknya berarti pace gitu ya bacanya. Pace ini ya ada hubungannya sama kayak sio-sio atau sama yang katanya yang namanya apa unsur-unsur api, apa unsur emas, kayak gitu-gitu. Kayak tahun ini kan orang bilangnya unsurnya adalah tikus logam kayak gitu katanya, makanya kurang bagus kayak gitu. Terus udah gitu juga ada yang namanya lagi yin yang gitu, dan ada kayak lambang-lambang warna-warna. Itu kayak gimana tuh? Jadi pace itu ada sebutannya ada 2, satu batang langit, satu lagi cabang bumi. Kalau batang langit itu adalah elemen-elemen yang ada di pace. Jadi di pace itu ada 5 elemen. Satu kayu, kedua itu api, ketiga itu tanah, keempat itu logam, kelima itu air. Nah, seperti yang tadi Bu Emilia sebut, kelima elemen ini ada yang nama yin dan yang. Nah, jadi dari masing-masing elemen itu terbagi lagi 2. Ada yang namanya kayu positif, ada yang namanya kayu negatif, terus api positif, api negatif, dan dua-duanya juga ada lah ya. Jadi semua ada. Jadi positif itu yang, kalau yang negatif itu yin. Jadi 10, jadi dari 5 elemen kita pecah 2 lagi, jadi total 10 ada yang namanya 10 batang langit kita sebutnya. Nah, yang kedua ada yang namanya cabang bumi. Nah, cabang bumi itu yang seperti kita tahu itu adalah nama-nama sio dalam kalender Cina. Ada tikus, ada kerbau, ada macan, dan segala macam. Nah, jadi selama ini yang orang tahu, taunya hanya tahun. Iya, sionya apa lu gitu kan. Jadi orang taunya, sio kamu apa sih? Misalnya kayak tahun ini 2020, sio saya tahun tikus logam. Tapi orang di luar sana yang tidak belajar pace tidak tahu kalau dalam bulan tanggal dan jam kelahiran mereka juga ada sionya dan elemennya masing-masing. Oh gitu.
Jadi show-nya kita punya 4 dong? Yes. Oh gitu. Ya. Waduh, aku cenderung koleksi yang show binatang yang tahu. Kalau gitu ada 4. Iya. Ya kan, mestinya 4 binatang dong Iya, ya. betul. Gitu ya. Ya, jadi total ada 4 show, terus ada 4 elemen batang langit nanti yang akan terekam di dalam natal chartnya kita masing-masing, seperti itu. Kita balik lagi lihat komposisi chartnya, Ci. Jadi kita itu benar-benar mesti lihat bagaimana sih struktur pacenya beliau, ya struktur pacenya orang itu. Jadi ada memang satu sisi kita ngeliat orang itu kenapa sih sering dibully terus. Ya Oh kan? ada yang sering dibully? Ada. Oh bukan gara-gara jahat banget tuh ya orang. Bukan. Kenapa ya dia dibully mulu? Iya. Ada tuh yang kayak Ada. gitu tuh. Jadi Kenapa tuh? dalam chart itu memang kita bilang ada yang namanya dia kena namanya kalau di kita hubungan hukuman bullying. Jadi memang ada. dalam chart itu memang Bisa kelihatan. Bisa kelihatan, Bu. Waduh. Jadi orang itu nanti sering dapat ibaratnya tindakan pelecehan mungkin ya, atau bullying dari teman-temannya, atau mungkin yang paling gampang gini, kita nolong orang tapi kita dianggap biasa aja. Gitu. Jadi mungkin ibu pernah ibu pernah nolong orang tapi orang itu nggak ingat sama kita, iya, atau mungkin aja. kayak ngelangkahin kita, Iya. atau malah kayak atau gitu. malah nanti orangnya bilang, oh udah selayaknya Bu Emilia nolong saya. Nggak appreciate appreciate kita seperti punya itu. Jadi memang jasanya. ada pola-polanya. Oh ada kayak gitu juga, ada, bisa Bu. dilihat ya. Bisa dilihat gitu. Jadi terus kenapa orang bilang kok tahun ini saya jelek ya? Kok Iya. tahun kemarin kok saya bisa bagus? Iya. Di struktur pacenya juga memang kelihatan. Oh, bisa Tahun-tahun kelihatan. kapan dia bagus, terus 10 tahunan juga bisa kelihatan kapan dia bagusnya. Jadi pace itu memang luar biasa luas banget, saya bilang. Jadi mulai dari karakternya kita, terus mulai tahu kapan kita tahunnya bagus apa enggak, terus kita bisa nanti tahu hubungan kita nanti sama teman seperti apa, hubungan kita dengan keluarga kita juga seperti apa, hubungan kita dengan teman juga bisa ketahuan, Bu. Ya. Gitu. Oh kalau gitu, kalau misalnya cari teman ditanya dulu ya tanggal lahirnya. Sebenarnya nggak perlu serepot itu juga sih, Bu, menurut saya. Jadi takutnya dia bully kita kan gitu. Iya, karena gini, kalau setiap kali berteman kita ngeliat pace, bingung kan? Iya. Orang pasti akan mikir ini buat apa. Jadi ya, yang penting gini, yang penting kita sudah tahu pacenya kita seperti apa, kita tahu kelemahannya kita seperti apa, kita tahu kelebihannya kita seperti apa. Yang kelebihannya kita tingkatkan, ibaratnya kita perbaiki terus. Nah, yang jelek-jelek ini ya kita kurang-kurangi. Gitu. Jadi nah kita itu bisa ya tahu. ya kalau misalkan sama orang lain mungkin kita bisa menghindar Ya. kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia hubungannya ternyata sama keluarga inti lah ya, Ya. bisa dibilang yang Betul. tadi dibilang katanya ada ciongnya atau Ya. apanya. Itu solusinya kayak gimana tuh? Sebenarnya kalau hubungan kita dengan keluarga paling gampang, perbanyak quality time. Perbanyak komunikasi dengan keluarga, perbanyak diskusi dengan keluarga, perbanyak jalan-jalan dengan keluarga, sering komunikasi dengan keluarga, itu sudah salah satu kias menurut Sama saya. ditambah sayang lah Ya. gitu ya, lebih sayang lah gitu ya. Lebih care dengan lebih keluarga care kita gitu seperti ya. itu. Ya, jadi kalau kita ngikutin pacenya kita, ya kita akan clash terus sama orang tua. Kita bisa akan clash terus sama anak. Kita bisa akan clash terus sama saudara kita. Nah, tapi kalau kita sudah tahu pacenya kita seperti ini, pacenya kita bicara seperti ini, kita justru harus bisa memperbaiki itu. Kita harus bisa meningkatkan kualitas hidupnya kita. Gitu. Apalagi kalau dengan hubungan keluarga. Jadi kita minimal iya lumrah gitu. Kalau Ya. misalnya kenapa ya gue ribut banget sama dia gitu ya, Ya. kayak suka ribut. Terus kita bingung kurang apa, kayaknya dia Ya. nggak kurang, kita nggak kurang, tapi kita ribut mulu Ya. gitu kan. Sudah pas dilihat pace ketahuan, wah Ya. ini ternyata ada ciongnya gitu. Betul. Terus udah gitu akhirnya ya udahlah, kalau emangnya kayak gitu, misalnya dia keras, kita keras juga, berarti Nah, harus kita lebih yang harus lembut, berubah, kita kayak yang harus berubah dulu. berubah jadi Iya, lembut betul. gitu. Jadi tapi kan bawaannya keras kok. saya ambil contoh gini, ada teman saya sebelum dia kenal pace, dia selalu ribut sama mamanya. Selalu ribut sama mamanya. Tapi pada saat dia sudah belajar pace, dia sudah tahu. Jadi nggak aneh lagi lah Iya, gitu. dianya keras, mamanya juga keras. Jadi dia sadar, ya udah saya yang berubah dulu. Akhirnya apa? Kehidupan keluarga dia bisa jauh lebih baik. Dia bisa jauh lebih banyak bicara dengan mamanya sekarang dibanding dulu.
gitu. Jadi itu gunanya kita belajar pace sebenarnya. Kita tahu kelemahan kita juga mungkin sudah tahu pacenya orang tua kita. Ya sudah, kalau kita sudah tahu pacenya orang tua kita, ternyata orang tua kita juga keras misalnya, kitanya keras, ya mau nggak mau kita yang berubah. Oh, berarti kalau yang ribut-ribut harus cari Pak Andrew nih kayaknya. Nanti dibacain terus dikasih tahu mesti gimana ya kan? Boleh. Iya kan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ada nggak sih yang malah sebenarnya mereka itu cocok banget atau bagus banget gitu kan, kayak kita mau cari pasangan hidup atau mau cari partner bisnis untuk jangka panjang kan, kita pengen tahu ya kan, apalagi kita udah ya namanya satu kali seumur hidup gitu kan, tentu saja kan kita pengen cari yang tadi ya kebalikannya tadi yang cong, malah pengen cari yang paling cocok. Itu gimana tuh pace ini bisa kepake nggak tuh? Oke. Kalau masalah kecocokan sebenarnya kita bisa lihat dari kedua belah pihak. Ya, baik dari sisinya kita ataupun nanti dari sisi rekan bisnis misalnya. Ya, jadi kita bisa minta data kelahirannya orang tersebut sambil kita cocokin, nanti kita lihat apakah memang ini kita bisa sejalan dengan orang itu atau malah ya biasa-biasa saja atau malah bisa kelihatan nanti orang ini kayaknya nggak baik buat kita gitu. Jadi nakal selingkuh atau gimana? Ya bisa. Jadi bisa kelihatan gitu. KDRT gitu juga bisa. Kalau KDRT sebenarnya bisa juga kelihatan. Tapi kan lagi pacarannya nggak kelihatan. Nah, makanya kalau dari kami ini yang biasa analisa chart, biasa yang nanya jodoh, kami akan selalu bilang kalau memang merasa cocok dijalankan. Karena kalau kita bilang nggak cocok, namanya orang lagi jatuh cinta. Iya, kan, udah terlanjur cinta kan. Kita nggak bisa ngelarang mereka. Yang penting kita ngasih tahu, oh ya udah, ini tipikalnya seperti ini, pasanganmu seperti ini. Yang ada malah nanti Pak Andrew yang dimarah-marahin tuh. Lu jelekin pacar gue gimana nih? Jadi pada saat kita bicara pace, ya apalagi masalah kecocokan, kita itu juga harus wise, Bu. Yang penting kita tidak bilang, oh kalian nggak cocok, nggak mungkin. Atau oh kalian cocok. Nanti kalau kita bilang ternyata mereka cocok, terus ternyata nanti kemudiannya mereka pisah, repot di kandungan. Iya. Gitu. Nih ada nih teman saya, dia bilang gini, iya sih kayaknya gue waktu belum married tuh pernah dibacain bakal begini katanya, tapi gue nggak percaya tuh katanya, gue kan udah terlanjur cinta katanya, terus dijalanin juga dan ternyata ya gitu, terus dia bilang ya aduh mau gimana lagi sih gitu kan, dia baru ingat belakangan sih, ada juga yang kayak gitu ya, kecuali orangnya bisa antisipasi gitu ya. Iya, jadi kalau pace ini kami bilang sebagai guidance. Jadi ya kami ini selalu menyampaikan ke pemilik chartnya, ya ini guidance. Mau ngikutin silakan, mau tetap jalanin seperti biasa juga silakan. Jadi yang penting kami sudah tahu, kami sudah memberitahu, ini kekurangannya seperti ini, kelebihannya seperti ini. Orangnya kayak gimana, watak-wataknya kayak gimana, jadi lu mesti begini, misalnya gitu ya. Gitu, jadi kami nggak bisa menjudge satu orang, kalian nggak cocok, pisah aja. Yang ada nanti kita terima karma buruk yang ada nanti Pak Andrew dibom rumahnya. itu lebih bahaya lagi nanti gitu. Iya kan. Iya. Kalau nyebarin yang ngomong yang baik-baik kan enak, kalau ngomong yang nggak enaknya itu lah, ya kan berat juga ya ternyata. Gitu. Jadi semua bisa dilihat, semua bisa dibaca, tergantung nanti keputusannya kembali lagi ke pemilik chartnya. Seperti itu, Bu. Bagus juga ya. Jadi tadi buat jodoh udah, buat cari kerja juga kan tadinya katanya ada ini, dan ada juga yang katanya sih Pak Haji ini bagus untuk mengenal yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi pace ini, makanya tadi aku bilang di awal, pace ini luas banget, Bu. Jadi kita bisa tahu karakternya kita bisa tahu nanti keluarga kita seperti apa, kita bisa nanti juga tahu kualitas hubungan pasangan kita seperti apa. Nah ini yang menarik, kita juga bisa tahu penyakit apa yang kita bawa setelah kita lahir. Gitu. Jadi kalau kami nyebutnya potensi, karena kami sekali lagi tidak mau menjudge. Gitu. Jadi kami selama ini membaca itu selalu bilang, Pak, Bu, ini ada potensi penyakit di mah misalnya, atau di bagian pencernaan. Pak, Bu, ini ada penyakit potensinya di misalnya di pernapasan, entah itu di paru-paru, entah itu nanti batuk yang sulit sembuh, ya, atau mungkin bisa juga Pak, ini ada Pak atau Ibu ada potensi penyakit di kulit, gitu. Dan setelah kami validasi dan ternyata betul, oh ya Pak, Bu, saya ada alergi. Banyak benernya ya. Jadi bisa tahu kayak gitu. Jadi akurasi pace ini aku bilang
cukup luar biasa akurat gitu, mulai dari sifat, mulai dari potensi penyakit, mulai nanti hubungan kita seperti apa, itu akan terbaca semua sebenarnya. Nanti perjalanan hidupnya kita seperti apa, itu juga akan terbaca seperti itu. Iya, bagus banget ya. Iya. Tadi jadi buat kesehatan juga bisa. Nah ini yang yang menarik banget nih, orang ya pengen, yang terutama itu pengen tahu misalnya kayak mau ngambil keputusan besar bisnis, ya, betul. Dimana mereka tuh harus investasi jangka panjang cukup banyak, dan mereka tuh bingung apa beli, mendingan misalnya mereka mau beli satu rumah nih, misalkan mau beli sekarang apa nanti gitu kan. Nah kayak gitu, itu bisa ada satu pedoman nggak sih di Pace, kamu belinya kapan kayak gitu misalnya? Kalau di Pace itu kelihatannya, kalau di kami rata-rata hanya tahun ini baik atau tidak. Nanti balik lagi dari Pace itu nanti kita gabungkan dengan yang namanya debt selection. Apa? Debt selection. Oh, debt selection. Jadi ada satu ilmu lagi. Jadi itu bisa melihat kapan tanggal pastinya yang baik untuk beli rumah misalnya, atau mungkin untuk investasi, atau mungkin untuk buka toko seperti itu. Gitu. Jadi Pace ini salah satu guidance-nya juga bisa dipakai, tapi nanti digabungkan dengan ilmu lain yang namanya debt selection itu, Bu. Seperti itu. Debt selection itu maksudnya apa sih, ilmu feng shui atau bukan? Dia itu bisa dibilang sebagai ilmu untuk pemilihan tanggal. Oh, pemilihan tanggal. Iya, pemilihan tanggal yang baik. Gitu. Jadi kapan buka toko, kapan tanggal baiknya gitu baiknya, supaya nanti usahanya lancar dan segala bisa macam. kaya gitu ya. Gitu. At least paling tidak kita bawa energi baiknya. Seperti itu. Iya. Terus ada lagi nih ya, ngomong-ngomong tentang Bazi. Ini banyak banget ya yang aku sering dengar tentang Bazi ini, makanya aku mau klarifikasi untuk bawa pakarnya nih ya. Iya. Terus ada yang disebut ya kayak apa sih? Ada 10 dewa kayak gitu tuh, apa ya itu? Nah, di dalam Pace itu memang ada yang kita sebut yang namanya sensa atau 10 dewa. Nah, dari 10 dewa ini akan kelihatan yang namanya itu kita bintang jodohnya di mana elemennya. Terus bintang ayah kita di mana, bintang ibu kita di mana, bintang anak kita di mana. Nah, itu yang kita sebut sensa atau 10 dewa. Jadi sensa ini bukan dewa-dewa yang kita sembah, bukan. Jadi ini hanya sebagai pedoman, kita tahu di natal chart itu apakah dia ada bintang anaknya, apakah dia ada bintang ayahnya, kualitasnya seperti apa. Nah, itu kita lihat dari sensa itu. Seperti itu, Bu. Ya. Nah, terus gunanya dewa-dewa itu misalnya ada yang kayak dewa apa aja, yang maksudnya yang contohnya gitu. Kalau di kami, kalau di dewa itu bisa dibilang balik lagi kayak tadi saya bilang, bukan dewa yang disembah. Jadi semacam apa ya, kalau saya bilang guardian angel lah. Jadi kita bisa tahu, oh orang ini pintar. Ya, orang ini cerdas. Oh, ada dewanya ternyata, ada dewa pendidikannya di sana di dalam natal chart. Itu berarti nggak lihat dari yang tadi, unsur yang tadi ya? Nah, selain dari 8 karakter itu, di kami itu ada yang namanya yang tadi saya bilang dewa-dewa itu. Beda lagi dengan sensa. Kalau sensa itu kita hanya melihat bintang-bintang itu. Tapi itu masih di Pace juga. Masih. Cuman dewa ini yang lebih detailnya gitu. Ya, jadi kita bisa melihat detailnya lagi. Oh, orang ini cerdas. Oh, orang ini pintar. Oh, orang ini banyak ilmunya. Oh, orang ini sering pergi-pergi, sering jalan-jalan. Atau mungkin orang ini sifatnya keras kepala. Itu bisa dilihat misalnya kayak unsur-unsurnya itu kan katanya kan ada karakter. Setiap unsur kan mewakili karakter tertentu. Betul. Sama sensa itu ada hubungannya juga. Kalau dibilang itu ada formulasinya, ada formulanya. Jadi itu akan lebih enak kalau kita nanti ikut kelas sebenarnya. Gitu. Jadi itu akan lebih detail, lebih terstruktur ngelihatnya. Oh, ini lihatnya dari mana nanti ada di situ. Oh, ada kelasnya juga. Ada kelasnya gitu. Itu kapan tuh kelasnya tuh? Aku mau ikutan tuh. Kebetulan saya bikin kelas online, kelas pengenalan Pace Basic. Pace Basic online melalui Zoom. Nah, kita akan mulai nanti start di tanggal 11. Untuk kelasnya itu jam 19
sampai jam 7 sore. 21. Ya. Oh, malam. Jam 7 malam sampai jam 9 malam. Seperti itu. Ya, berarti hari Minggu ini dong Hari ya. Minggu ini. Ya, hari Minggu ini dan sore karena supaya udah beres ya kerjaan, mungkin betul. semua sama keluarga. Kami ambil sengaja jam malam supaya teman-teman punya waktu lebih panjang sebenarnya. Karena kan itu sudah waktunya, ibaratnya sudah waktunya istirahat dan bisa sharing bareng lebih. Itu belajarnya berapa kali itu? Kalau untuk kelas berikut ini kita bikin 6 kali pertemuan. Oh, 6. Ya, jadi nanti di sana akan dibahas yang tadi Ibu tanya, elemen misalnya kayu positif sifatnya seperti apa, itu akan dijelaskan. Terus kayu negatif seperti apa, nah itu akan dijelaskan di sana. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Pak, saya belum pernah belajar bahasa Mandarin. Pasti itu, banyak dong yang nanya. Iya, betul ya Bu? Iya. Ya, saya nggak mahir bahasa Mandarin. Iya. Ya, saya nggak pintar bahasa Mandarin. Saya orang awam lah, susah ya, gitu orang kan. Awam. Iya. Namanya Pace, kita belajar aksara Cina. Iya. Jadi nggak mesti orang keturunan Cina juga belajar bisa, Pace, Bu. ya. Ya, murid saya di batch sebelumnya itu juga ada yang non Chinese. Dan mereka belajar dengan baik. Jadi nggak usah khawatir. Saya bilang 80% dari teman-teman saya juga yang belajar Pace sebelumnya itu tidak bisa Mandarin. Jadi di dalam kelas nanti kami akan ajarkan bagaimana cara menulisnya, bagaimana cara membacanya, itu akan kami jelaskan semua. Jadi teman-teman nggak usah takut. Pasti udah banyak pertanyaan ke saya nggak bisa Mandarin, Pak. Saya nggak ngerti Mandarin, wajar saya bilang, gitu loh. Jadi tenang. Malah nanti enggak gitu ya, malah nanti kan nggak banyak Mandarin karena kan dibawainnya langsung sama Pak Erdo juga dalam bahasa Indonesia. Iya, dalam gitu bahasa kan. Saya sendiri belajar Pace dari nol, tidak bisa Mandarin, Bu. Gitu ya. Iya, jadi kalau teman-teman bilang saya nggak bisa Mandarin, nggak usah minder. Nah, karena Pak Endro pun dulunya awalnya pun begitu, iya. sampai akhirnya jadi kayak sekarang. Iya, gitu. Jadi nggak usah khawatir untuk itu. Kita akan pandu, kita akan ajarkan basicnya seperti apa, cara bacanya seperti apa, cara nulisnya seperti apa. Itu sih, Bu. Dan kebanyakan orang yang ikutan itu untuk apa ya? Kebanyakan untuk teman-teman yang ikut kelas saya itu dia minimal bisa baca Pace-nya sendiri dulu. Buat baca sendiri ya. Pasti penasaran ya, diri sendiri kan yang paling penting tadi ya yang kita bilang kan. Gitu. Betul. Jadi terus liatin juga orang-orang sekitar. Iya, paling tidak ring satunya mereka siapa sih? Keluarga. Orang tua, orang semua. tua, anak, suami. Kan ring satu yang paling ditanyain semua ya. Ya, namanya sudah belajar, mereka pasti penasaran. Ini lu udah ketahuan nih, lu nih gini. Gua baca nih gitu. Betul. Nah, yang paling penting yang tadi saya bilang, kita belajar Pace itu gunanya untuk memperbaiki kualitas hidup. Kalau kita belajar Pace, kualitas hidupnya kita tidak berubah, percuma ya, karena memang tujuannya kita itu untuk meningkatkan, mengoptimalkan kualitas hidup kita dari segala aspek itu yang tadi ya. Ya, betul sekali, Bu. Wah, menarik sekali ya perbincangan kita di kali ini dengan saya Emilia Fedia dari Akademiku Indonesia dengan Pak Andrew Wongso. Dan seperti yang tadi katakan, yang mau join misalnya bisa menghubungi di nomor teleponnya berapa ya, Pak? Di nomor telepon bisa ke saya nanti di 0821 806 11775. Iya. Pelan-pelan dong, orang kan nyatetnya lama nih. Ya, saya ulang ya teman-teman. Jadi di 0821 806 11775 atas nama Andrew Wongso. Ya, nah gitu ya Bro dan Sis, kira-kira yang tertarik ya lebih lanjut, jangan lupa loh karena ini juga batch-nya katanya juga yang udah nggak banyak lagi ya karena kan ini lagi COVID, mumpung lagi COVID. Biasanya dulu sebelum COVID kan harus ngadain kelas di hotel dan biayanya jauh lebih mahal, dan kali ini tuh bisa karena pakai Zoom gitu ya. Betul. Jadi relatif mungkin lebih murah gitu ya kok ya. Kira-kira berapa tuh biayanya kok? Kalau untuk biaya kita buka hanya dengan harga 600.000. Murah banget ya. Dapat ilmu yang bisa ngelihat kehidupan gitu, bisa 6 kali pertemuan 600.000 gitu ya. Ya gitu aja Bro dan Sis, ya sampai ketemu di serial edukasi selanjutnya dan semoga materi kita kali ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa saksikan terus videonya di YouTube Akademiku Indonesia.
Bye. Bye.